Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Surya Jati, syukur alhamdulillah. Kali ini kami tepat berada di suatu makam yang letaknya kurang lebih berada di belakang Polsek Kencong, Kabupaten Jember. Makam yang akan kami tuju ini merupakan salah satu makam tetua atau punden yang letaknya berada di pemakaman umum. Namun di sini terdapat salah satu kekhususan, yakni adanya pohon besar yang menaungi ataupun membuat rindang tempat ini. Ini merupakan makam yang kemungkinan besar beliau merupakan seorang pendakwah yang menyebarkan agama Islam di daerah Kencong ini. Dan beliau saat ini terkenal dengan nama makam Mbah Sentono, karena dulunya ada seseorang yang menemukan makam ini kemudian menamai makam ini dengan makam Mbah Sentono Jati. Benarkah demikian? Kami sendiri juga belum tahu. Oleh sebab itu kami juga akan berusaha untuk mengoreksi ataupun menganalisa kira-kira siapa makam beliau ini. Dan nantinya tentu kami menggunakan jalur yang biasa kami lakukan, yakni jalur mediumisasi. Dan insya Allah semoga saja kita mendapatkan hasil yang baik. Nah, di tempat ini terdapat satu kamar mandi yang juga di dalamnya sudah ada WC. Jadi cukup nyaman, artinya fasilitas lengkap. Di sini juga ada musola, bisa untuk mendirikan ibadah sholat. Jadi beberapa orang berkunjung ke tempat ini tidak hanya untuk berziarah, melainkan juga untuk berdiam diri, berteduh, dan juga ada yang melakukan ibadah di tempat ini. Jadi kalau zuhur, asar itu ada beberapa orang yang datang ke sini untuk melakukan ibadah di musola seperti itu. Tak hanya itu, banyak juga orang-orang yang datang ke sini, berziarah ke sini memiliki hajat-hajat tertentu yang tentunya bersifat pribadi. Ada juga yang mereka hanya sekedar ngobrol santai, berteduh di tempat ini karena memang suasana di tempat ini sangat nyaman, sangat teduh, angin bersilir sangat enak ya, sehingga saya pribadi juga merasa nyaman dan kerasan di tempat ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah kembali lagi dengan kami di channel Suryo Jati. Dan kali ini saya masih bersama mediator kami, Mas Hasim. Kali ini kami akan mencoba untuk mengungkap siapa jati diri salah satu makam yang letaknya berada di Kecamatan Kencong. Tepatnya berada di belakang Polsek Kencong. Makam ini letaknya berada di area pemukiman makam umum ya. Namun di sana ada keunikan, yakni makamnya terdapat pohon yang sangat besar, yakni pohon beringin yang sudah kita lihat bersama pada tayangan sebelum ini. Nah, dari cerita ya, makam tersebut ditemukan oleh seseorang dan diberi nama makam Mbah Sentono Jati. Namun hal ini belum ada bukti ontetik. Artinya apa? Bukti ontetik itu seperti ini. Ketika ada sebuah nisan, kemudian di situ ada tulisannya Syekh Ahmad, maka secara pasti dan otentik maka makam itu makam Syekh Ahmad. Ya. Namun ketika ada sebuah nisan tidak ada nama, maka belum bisa diyakini ya. Tentu butuh suatu proses pencarian bukti-bukti tertentu sehingga nantinya bisa menguatkan fakta tentang makam tersebut. Bahkan nantinya hasil yang akan kami dapatkan ini melalui mediumisasi tentunya bukan hal yang harus diyakini 100% ya, karena nantinya kita akan menggali atau mengoreksi informasi dari sisi spiritual, yakni dengan cara mediumisasi. Mediumisasi itu kurang lebih seperti ini. Jadi kita mengundang khodam atau sosok jin yang menjaga atau mengikuti daripada makam tersebut, yakni makam Mbah Sentono Jati tadi yang terkenal di masyarakat. Kita akan coba undang, kemudian kita ungkap apa sebenarnya dan siapa sosok tersebut. Karena saya pribadi sudah mengantongi sebuah nama dan sebuah informasi bahwasanya makam tersebut bukan seseorang yang bernama Sentono Jati, melainkan ada tokoh lain. yang kurang lebih saya mendapatkan nama itu Mbah Danurejo ya. Nah, sekiranya seperti apa kira kisah dan kebenarannya kita akan coba ungkap melalui jalur mediumisasi. Oke, kalau Mas Hasim sendiri pernah tahu atau pernah lihat nggak makam di belakang Polsek Kencong itu, makam Mbah Sentono Jati? Kalau daerah sana itu saya belum tahu. Belum tahu ya. Belum tahu. Kalau saya pribadi juga mendengarnya pun saya nggak pernah. Saya pribadi juga baru tahu sebenarnya. Dulu-dulu belum tahu, cuman ada teman yang sering berziarah ke sana, saya diajak ke sana dan berziarah, alhamdulillah. Kemudian saya mengetahui dan bagi saya itu juga salah satu tokoh yang memiliki peran penting, Pak, terutama untuk masyarakat di sekitar Kencong sana. Anggap saja beliau itu pendakwah lah, pendakwah Islam dulunya. Oke. Ini karena tamu kita sudah hadir ya, yang saya sempat tadi undang. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu Mas Hasim ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Oke, alhamdulillah. Bismillah. Persiapan Mas Hasim ya.
Oke, masuk lebih selaraskan energi Anda ke tubuh anak ini. Oke, saya bantu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bagaimana? Anda belum bisa menyelaraskan tubuh ke anak ini? Oke. Tapi apa benar Anda berasal dari makam yang saya maksud, yang masyarakat kenal dengan Sentono Jati itu? Oke. Sosok Anda seperti apa ini? Apa Anda harimau yang ditemui oleh murid saya itu? Oh, bukan. Oke. Anda sendiri pengikut dari makam itu atau berasal dari tempat lain atau di luar makam itu? Anda yang reksa makam itu ya? Oke. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Anda dulu mungkin. Nama saya Eko ya. Bagaimana? Eyang Sumo. Boleh dikeraskan sedikit Mbah suaranya Mbah, agar lebih jelas Mbah. Mohon maaf. Eyang Sukmo. Oke. Nanti sambil dikeraskan sedikit Mbah ya suaranya. Kalau boleh tahu ini Mbah, saya ingin mengungkap jati diri di makam tersebut. Kira-kira siapa nama beliau itu dan asal usul dari mana? Karena ini perlu diungkap ya, karena banyak kata harimau putih itu banyak penyelewengan di tempat itu. Karena saya sempat komunikasi dengan beliau itu. Tentu untuk meluruskan sejarah agar masyarakat tahu. Bagaimana? Oke. Dan sebenarnya makam yang disebut makam Sentono Jati itu makamnya siapa, Mbah? Nama beliau itu siapa? Mbah Danu Samudro. Oh, Mbah Danu Samudro. Oh, saya pernah itu mendapatkan nama Danu Rejo. Sama juga ya, Danu Samudro atau Danu Rejo. Masya Allah. Kemudian apa yang bisa diceritakan kepada kami tentang beliau ini, Mbah, sehingga kami dapat meluruskan sejarah dan juga minimal meluruskan lah agar tindakan-tindakan saudara-saudara kami di tempat itu menjadi lebih baik.
Mbah Danu Samudro. Oke. Apa beliau penyebar agama Islam di tempat itu, Mbah? Bukan. Lantas bagaimana? Apa oh, itu manusia yang memiliki kelebihan. Karena lelaku dan ilmunya ya. Lantas apa benar bahwa beliau ini termasuk utusan dari Syekh Maulana Ishaq? Bukan. Bagaimana? Utuh ya. Bagaimana itu? Apa yang bisa Anda jelaskan ini? Tidak ada kaitannya. Beliau ini seorang muslim atau bukan, Mbah? Mbah Danu Samudro muslim ya? Lantas dulunya di area Kencong itu beliau itu melakukan apa? Kegiatan seperti biasa atau bagaimana? Oke. Beliau hidup di masa siapa, Mbah? Oh, di situ sudah lama. Oh, hanya saja manusianya yang kurang akal. Banyak tidak, Mbah, dari manusia-manusia yang meminta-minta di tempat itu atau melakukan suatu hajat-hajat duniawi? Banyak ya. Oh, manusianya yang tidak waras. Oke, banyak sendiri muslim? Oh, bukan ya. Masya Allah. Lantas banyak senang tidak dengan kedatangan mereka ke sana, membawa dupa, membakar dupa seperti itu? Senang ya. Kalau mereka meminta-minta di sana senang banyak. Senang ya. Oh, Masya Allah. Oh, karena itu penjaluk Anda ya. Oh, oke. Banyak tinggal di mana? Beringin Besar itu atau? Oh, di Beringin Besarnya itu. Masya Allah. Sing harimaunya. Oh, anak buaya Anda datang dari Beringin sana. Itu yang harimau putihnya juga datang itu, Pak. Itu Kotam. Bukannya itu Kotam aslinya beliau. Dari mana? Dari tempat itu. Oke. Di era siapa beliau hidup itu, Mbah? Di era kerajaan siapa? Mataram, Majapahit, atau akhir Majapahit? Oh, sik lagi itu ya. Di era Londo, Mbah, Belanda. Oh, setelah Belanda berarti kan baru mungkin 100 tahunan, Mbak ya. Oh, seperti itu ya. Padahal itu ditemukan kalau tidak salah cukup lama itu.
Oke, lantas apa yang bisa Mbah sampaikan tentang beliau itu? Nama aslinya Danu Samudro. Orang tua beliau juga dari situ. Apa asli dari tempat itu, Mbah? Oh, bukan. Asalnya dari mana beliau itu? Dari utara. Oke. Kalau Mbahnya sendiri asli dari tempat itu atau mengikuti dari Mbah Danurejo ini? Oh, asli dari tempat itu ya. Oke. Berarti kalau asal usulnya Mbah Danurejo sendiri enggak tahu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Oke, terima kasih banyak atas informasi yang didapatkan. Ini saya coba masukkan harimau putihnya Mbah Danurejo ini. Bismillah. Oke, banyak keluar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi kalau tadi itu salah satu sosok yang berasal dari tempat itu, yang beliau ini bukan muslim, dan juga mungkin salah satu sosok yang sangat menyukai kalau ada orang ritualan atau orang meminta-minta di tempat tersebut. Nah, kalau ini insya Allah ini khotam sucinya Mbah Danurejo atau khotam harimau putih ya, yang insya Allah saya temui juga ini. Oke, alhamdulillah. Selamat datang di tempat saya. Assalamualaikum. Oh, Anda bukan seorang muslim ya? Bukan. Oh, Anda anak buahnya itu tadi ya? Bukan juga. Lantas dari mana ini Anda ini? Bagaimana? Bisa diperjelas lagi suaranya? Oh, dari makam Mbah Danu Samudro ya. Di situ ada tidak Mbah khotam yang muslim, Mbah? Oh, tidak ada. Semuanya belum muslim ya. Tidak ada yang muslim. Mbahnya tinggal di mana? Di makam itu atau di pohon itu? Oh, di makam. Oke. Mbah Danurejo itu, Mbah Danu Samudro itu aslinya beliau itu hidup di arah siapa, Mbah? Bagaimana? Wah, kurang jelas sekali ini, Masya Allah. Oke, cukup kesulitan ini kita komunikasi dengan sosok harimau ini karena suaranya sedikit gereng sambil ngereng ini. Boleh Mbahnya jadi manusia biar lebih enak, Mbah? Oh, tidak mau ya? Nah, wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
banyak keluar dulu ya, saya ingin komunikasi dengan ini ya. Terima kasih Mbak ya, nggih, matur suwun ngapunten ingkang kathah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillah, Allahu Akbar. Jadi dua sosok tadi menyampaikan nama yang sama, yakni Mbah Danu Samudro. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya coba undang khotam yang positif. Oke. Assalamualaikum. Oke. Ternyata bukan seorang muslim juga ini ya. Apa benar Anda berasal dari makam yang disebut atau dikenal Mbah Sentono Jati oleh masyarakat sana, Kencong? Oke. Tapi kemarin kok saya menemui sosok harimau yang muslim, Mbah. Di mana itu? Mereka hanya mengaku-ngaku. Oh, hanya mengaku-ngaku ya. Oke. Saya pun bisa. Seperti itu. Oke. Saya pribadi ingin mengungkap atau mencari tahu sejarah tentang Mbah Sentono Jati ini sebenarnya siapa. Tadi dua sosok menyampaikan beliau bernama Danu Samudro. Benar itu ya. Dan dulu pernah saya dapat informasi itu beliau bernama Danu Rejo, seperti itu. Sama juga. Oke. Dan informasi yang saya dapat, beliau ini merupakan murid dan utusan dari Syekh Maulana Ishaq. Oh iya, memang benar ya. Beliau apa benar, Mbak, berdakwah atau menyebarkan agama Islam dulu di area situ? Oh, memang benar ya. Tapi hanya lingkup kecil saja. Lingkup kecil saja. Masya Allah. Tadi dua sosok tadi tidak mengakui bahwa beliau adalah seorang pendakwah, meskipun kecil ya. Oke, alhamdulillah. Berarti beliau hidup di masa setelah kerajaan Majapahit ya? Ya, setelah kerajaan Majapahit terakhir. Oke. Dan apa juga beliau berdarah biru, Pak? Oh bukan. Tapi beliau masih kerabat dari keraton kerajaan ya. Oke. Banyak sendiri tinggal di mana? Tidak perlu tahu. Oke. Bagaimana? Oke, tapi di area makam itu ya. Masya Allah. Dulunya juga menjadi khotam Mbah Danu Samudro ini atau? Oh, berarti mengikuti beliau memang ya. Oke. Kira-kira hal apa, Mbah, yang bisa diceritakan kepada saya tentang makam beliau ini? Kisah beliau atau mungkin sejarah beliau. Dulu dakwahnya apa di daerah situ atau di luar tempat itu? Di
di area tempat situ ya. Sekaligus menjadi tempat peristirahatan beliau. Oke, Masya Allah. Beliau punya istri di situ, Mbah? Oh, tidak punya. Kalau keturunan? Ada. Tidak ada ya. Beliau, oh jadi beliau tidak punya anak turun ya? Kalau istri ada, tapi keturunan tidak ada. Oh, oke. Beliau orang yang berwibawa. Sakti juga, Mbak. Apa dulu kesaktian beliau itu yang bisa nampak pada manusia? Banyak. Contohnya, Mbak? Kedikdayaan. Berarti beliau punya kekebalan seperti itu. Oke, lalu apa lagi, Mbak? Banyak yang nggak bisa saya sebutkan. Oke, banyak yang tidak bisa Anda sebutkan. Tapi beliau meskipun Muslim masih tetap melakukan kegiatan ataupun tindakan-tindakan orang-orang Jawa pada umumnya ya. Masih ya, sehingga banyak sekali ternyata khotam-khotam beliau, pengikut beliau yang belum Muslim ya. Ada tidak, Mbak, khotam beliau atau pengikut beliau yang sudah Muslim itu? Atau mereka sudah pergi dari tempat itu? Oh, tidak ada yang tinggal di situ yang Muslim. Jadi mereka pergi atau kembali ke asalnya. Tapi dulunya ada, Mbak. Oke, jadi sekarang tidak ada ya kota Muslim di tempat itu ya, yang tinggal di situ. Kalau yang di Beringin itu apa sosok tadi, Mbah siapa? Mbah Sukmo ya? Yang Oke. Tapi saya pernah mengetahui sosok ular, Mbak. Ada juga itu sosok itu memang. Ada ya. Nah, kalau mbahnya ini ketika ada orang di sana ritualan bakar dupa, itu senang tidak, Mbak? Anda biarkan mereka seperti itu ya. Kalau di sana baca tahlil, baca doa-doa, kirim doa-doa seperti ayat-ayat Al-Quran, itu mengganggu mbahnya tidak? Tidak ya. Mereka kan tiap malam kan bertawasul ya. Sering bertawasul, sering baca zikir itu. Kalau jin-jin lain terganggu tidak, Mbak? Yang diperingin atau terganggu ya? Oke. Satu lagi, apa benar dulu beliau ini diutus ke selatan itu bersama dengan tokoh Syekh Makdum dan Syekh Yasin Dasuki? Bagaimana itu? Anda tahu tidak itu? Namanya Syekh Makdum. Dan iya, memang benar itu ya, bersama beliau itu ya. Oh, murid-murid dari Syekh Maulana Ishaq. Masya Allah. Oke, alhamdulillah. Bagaimana? Mereka tidak begitu dekat. Oh, mereka tidak begitu dekat. Tapi kalau Mbah Danu Rejo ini, Mbah Danu Samudra ini dulunya berpakaian Jawa atau berpakaian seperti orang Muslim? Seperti orang biasa ya. Dulu di tempat itu apa sudah banyak kehidupan, Pak?
Belum ya, masih sedikit sekali ya. Oh, Masih banyak alas. masih banyak alas. Oke, alhamdulillah. Apalagi dah kira-kira pertanyaan itu dah? Oke, banyak sendiri nih paring asma sinten? Tidak perlu tahu ya. Oh, enggak punya nama. Masya Allah. Dijuluki siapa tapi biasanya? Mbah Jenggot atau Mbah Blangkon? Enggak punya nama ya. Oke. Iya ya. Jadi sedulur Suryosati, makam tersebut bernama Mbah Danu Samudro atau Mbah Danu Rejo. Nah, satu lagi, saya pernah dapat informasi ayah beliau ini bernama Mbah, lupa saya rek, Masya Allah. Tahu nggak mbahnya bapaknya Mbah Danu Samudro ini? Siapa nama beliau kira-kira? Saya lupa saya. Mas Surojo kalau tidak salah ya. Bukan ya? Bukan. Oke lah kalau begitu, saya ucapkan terima kasih mbahnya telah mau hadir ke tempat ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mbahnya dipersilakan untuk keluar ya. Terima kasih banyak nggih, ngapunten ingkang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillah, Allahu akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, enggak tahu saya kalau masuk ini kan barusan. Alhamdulillah, saya sempurnakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bagaimana? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu ini dengan siapa ini? Boleh disempurnakan dulu energinya, diselaraskan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Kalau saya alhamdulillah, bagaimana dengan Anda? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu saya berhadapan dengan siapa ini? Bagaimana? Kang Mas? Alhamdulillah, Kiai Badar. Soal tadi alhamdulillah. Padahal saya punya waktu tersendiri ini untuk bertemu dengan Anda ini. Alhamdulillah. Banyak sekali hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda ini sebenarnya. Saya langsung ke sini.
Alhamdulillah. Baik, semuanya baik, alhamdulillah. Saya sudah kan datang ke tempat ini. Iya, seperti inilah tempatnya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya hanya memberi pesan. Oke. Sama Kang Mas. Apa itu? Tetap siaga, hati-hati untuk ke depan. Iya, insya Allah. Tetap berpegang teguh sama ajaran yang sudah Kang Mas yakini. Insya Allah. Iya. Saya kesini hanya menyampaikan itu. Oke, iya, ya, terima kasih. Dan kalau boleh tahu ini ada beberapa pertanyaan ini ya, tentunya. Kemarin itu apa? Ada sosok yang bernama, ada yang menyerang saya, sosoknya itu merah, bernama Mandro Jalmo. Agak lama itu nyerangnya itu. Apa benar itu sosok yang berada di Alas Purwo itu? Masya Allah. Itu sempat menyerang saya itu di waktu itu setelah pertarungan saya dengan Beliau masih di sana. di Alas Purwo sana. Oke. Dan kemarin malam saja, tidak lama itu anaknya Rojokolo itu, tidak tahu, lupa saya namanya itu, hadir dan tidak terima atas kekalahan bapaknya. Kalau boleh tahu ini ya, Anda sendiri dulu mengikuti yang Sunan Kudus, kira-kira amalan apa dulu yang paling disukai beliau ini? Tentu ini untuk memberikan semangat kami ini. Banyak sekali ya. Apa mungkin yang bisa kami lakukan nanti atau bisa kami tiru sebagai motivasi kami? Hanya satu Yang pertama, yang menjadi pamungkas beliau. iya, Dengan lafaz la ilaha oh, seperti itu ya. Sebagaimana sunan-sunan lainnya ya. Betul. Masya Allah. Karena kalau itu dibuka Kang Mas, itu sangat dalam sekali. Iya. Siapapun yang mampu membuka rahasia-rahasia di dalamnya, dia akan mampu menembus 7 dinding alam gaib. Seperti itu ya, Masya Allah. Iya. Bahkan itu menjadi pondasi dan dasaran kami itu. Saya ajarkan kepada murid-murid saya. Saya juga kalimat itu pernah disampaikan kepada Pangeran Sutono. Itu saudara Anda ya. Masya Allah. Kalau gitu saya pamit dulu, Mas. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas pesan dan juga kunjungannya ke tempat ini. Salam buat saudara-saudara saya yang ada di sini. Oh, memang di sini ada banyak sekali saudara Anda. Saya sudah kenal. Oh, Anda sudah kenal ya. Siapa aja kira-kira saudara Anda di sini? Banyak ya. Saya nggak bisa lama-lama di tempat. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak irang itu, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kehadirannya nggak saya duga ya, energinya karena halus ya. Tadi energinya halus sekali, jadi saya tidak mendeteksi juga. Tapi saya sudah mantau beliau itu sama harimau putih tadi. Beliau ada di luar memantau. Tadi waktu saya meditasi pertama itu beliau sudah memantau. Tapi saya nggak ngeh kalau itu beliau, Kiai Badar itu. Oke, alhamdulillah. Dan juga kita dapat satu ilmu lagi ya, dapat satu cerita dan dapat satu ilmu. Alhamdulillah. Meski sosok yang saya harapkan tidak hadir ya, beliau itu salah satu harimau putih yang ada di makam Mbah Danorjo. Entah kenapa beliau saya undang itu tidak hadir, tidak tahu saya apa penyebabnya. Karena di sana itu hanya sedikit, hanya ada beberapa saja khodam yang, tapi dulu waktu saya temui itu banyak yang menjauh karena tidak suka dengan kondisi atau suasana di makam tersebut ya. Banyak orang di sana itu meminta-minta, banyak orang pertogelan, peranuannya sembarang, banyak sekali ya, masya Allah, la quwata illa billah. Saya pribadi itu juga tidak sok suci ya, itu hak-hak mereka. Namun saya pribadi berusaha untuk mengingatkan dan juga memberikan edukasi tentang kebaikan dan juga kebenaran yang bisa kami lakukan. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, kita akan coba tanya-tanya ke Mas Hasim ini ya. Oke Mas Hasim, oke, sudah enak, energinya sudah dinormalkan tadi. Apa yang dirasakan dan dilihat pertama kali itu? Boleh sambil ke belakang ini, duduk-duduk Mas Hasim, kita selonjor dulu. Tadi itu pas awal saya tuh melihat sosoknya itu kayak apa ya, kayak orang tua gitu Mas. Orang tua, tapi nggak begitu jelas sih, samar, saya ngelihatnya itu samar. Terus ada lagi yang datang itu harimau Mas. Harimau itu energinya saya terasa masuk, cuman di luar itu saya lihat itu ada beberapa harimau. Kalau nggak salah ada tiga ya yang nunggu di luar situ. Harimau putih itu yang harimau besar putih itu ya. Itu ada tiga, cuman yang satu apa yang dua gitu mereka balik. Nggak tahu kenapa mereka balik lagi. Lihatnya itu tadi. Terus sempat lihat pohon juga, lihat pohon. Terus lihat apa tuh namanya, kayak makam gitu. Kayaknya di pagar makamku, kayak ada dalam ruangan gitu. Saya lihat makamnya itu tadi. Dan juga ada sosok ini, apa itu namanya, di pohon itu ada sosok, saya lihat itu ada sosok ular juga Mas. Oh, di pohonnya itu? Iya, saya lihat sosok ular. Yang terakhir itu tadi nggak tahu, ada yang mau masuk, tiba-tiba dia hilang. Terus ada lagi yang masuk lagi terakhir, semua saya nggak tahu. Tapi saya pernah lihat beliau yang ada titik-titiknya ini ya, stiganya ini ya, tiga itu ya. Nah itu lihat beliau, tapi nggak asing ya, lihat di mana gitu. Nah itu yang terakhir itu kan mau masuk, yang terakhir itu sosoknya seperti apa yang mau masuk nggak jadi itu? Kayaknya
juga saya lihat itu juga kayak harimau juga. Putih ya. Ya, Nah besar itu tapi harimau putih itu harimau yang muslim sebenarnya, mau masuk terus dia nggak jadi keduluan ini karena lebih tua ini yang ada titik tiganya itu apa kayak mustika itu di sini. Tiga. Terus dia pakai sorban hijau itu sorban ya. hijau. Ini kedua, jadi dia karena ini menghormati Kiai Badar, kemudian ini minggir, ini masuk gitu. Sebenarnya ini sosok yang apa, sosok harimau putih yang muslim ini memang membiarkan sosok-sosok yang belum muslim tadi untuk masuk, untuk dipancing apa sih intinya untuk dipancing dulu omongan. Tapi beliau tadi belum sempat masuk, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita sudah mendapatkan beberapa informasi. Dan yang ketiga tadi, beliau yang pakai jenggot ini, yang berjenggot, apa yang jenggotnya putih itu, itu beliau menyampaikan kebenaran, sehingga saya teruskan perkataannya gitu. Karena yang pertama dan yang kedua, yang pertama terutama itu beliau melencengkan sejarah ya, melencengkan sejarah bahwa pada yang saya ketahui beliau itu salah satu pendakwah Islam, tapi tidak mau diakui oleh yang pertama tadi. Oh bukan katanya bukan pendakwah Islam. Kemudian apakah beliau murid Sunan Syekh Maulana Ishaq? Katanya juga bukan, tidak ada hubungannya. Hidupnya baru-baru saja setelah zaman Belanda itu. Padahal itu ditemukan di era Belanda padahal makam itu, atau mungkin iya di era Belanda. Artinya yang pertama itu mau berbohong agar tidak diungkap lebih tapi beliau mengatakan satu nama yang benar, yakni itu makam Mbah Danurejo atau Mbah Danu Samudro. Memang itu namanya yang pernah saya kantongi itu. Dan yang ketiga itu baru beliau menyampaikan, karena yang ketiga itu benar-benar khotam pengikut dari Mbah Danu Rejo ini. Beliau menyampaikan bahwa memang benar ini termasuk murid dari Syekh Maulana Ishaq yang diutus ke selatan seperti itu. Tapi beliau itu akhirnya berpakaian biasa, berpakaian layaknya masyarakat zaman dulu. Tapi beliau punya linuweh katanya seperti itu. Nah, apalagi Mas yang bisa dilihat tadi? Mungkin lebih dominan ke itu aja Mas. Kalau yang sosok yang ketiga itu pakaiannya bagaimana? Yang berjenggot putih itu loh Mas. Itu pakaiannya itu kayak apa itu namanya? Kayak sorban itu loh Mas. Sorban tapi warnanya hitam. Di lingkarin gini. Tapi lingkarnya enggak gini dia. Agak miring gini. Lingkarnya agak miring dia. Terus bajunya pun kayak apa itu namanya? Hitam sih, hitam semua, tapi hitamnya loreng-loreng, bukan kayak hitam pekat sama hitam agak ini gitu, loreng-loreng, garis-garis ya. Kemudian yang terakhir ini itu yang biasa kita kenal dengan Kiai Badar. Makanya saya nggak asing gitu loh. Itu khotamnya Sunan Kudus itu Mas. Asing sekali. Kayak beliau itu kayak bareng sama kayak harimau. Besar sekali. Nah harimau. itu yang mantau dari jauh juga itu. Beliau mantau dari jauh. Tapi waktu itu saya nggak ngeh, karena saya yang nampak itu harimau putihnya saja, yang pancarannya itu putih agak biru. Tapi saya nggak ngeh kalau itu beliau. Saya rasa sih hanya memantau saja. Ternyata di akhir tadi beliau masuk, dan tidak saya duga juga karena energinya cukup halus tadi yang masuk. Halus, lama-lama berat gitu. Lama-lama numpuk, tapi energinya itu jadi kayak halus, lama-lama memadat gitu. Jadi nggak kedeteksi tadi. Untungnya beliau langsung salam tadi. Nah, di sini beliau ke sini dengan kunjungan silaturahmi. Oke, alhamdulillah untuk pengungkapan makam Mbah Danurejo ini telah selesai, dan kita dapatkan hasil yang sudah kita lihat bersama ya. Wallahu alam kebenarannya
saya pribadi juga tidak bisa memastikan kebenaran tersebut ya. Kembali pada diri masing-masing, jadikan konten ini sebagai penambah wawasan dan juga penambah informasi ya, sekiranya kita bisa lebih bijak dalam berpikir ataupun mendapati makam-makam seperti itu ya. Oke, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Apabila ada salah kata atau salah ucap yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati.